Perkenalkan, namaku Intan Marsani, mahasiswa PPLB UNS dari SMA Negeri 2 Karanganyar. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan mengenai proses penalaran penelitian sosial. Tapi sebelum itu, ada yang udah tahu belum sih apa itu penelitian sosial? Penelitian berasal dari kata research, yaitu mengulang, dan search, mencari. Sehingga jika digabungkan, maka pengertian dari penelitian sosial yaitu suatu proses atau rangkaian langkah yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk mendapatkan pemecahan masalah atas jawaban pertanyaan. Nah, udah tahu nih kalau penelitian sosial itu dilakukan secara sistematis dan terencana. Berarti penelitian sosial ada syaratnya dong. Ya jelas ada. Yuk kita simak bersama-sama ya. Baik, jadi syarat penelitian sosial itu ada 3, yaitu sistematis, terencana, dan mengikuti prosedur ilmiah. Lalu bagaimana sih yang dimaksud dengan sistematis? Jadi sistematis dalam syarat penelitian sosial itu, penelitian harus dilakukan dengan langkah-langkah yang teratur dan logis. Data dikumpulkan, dianalisis, dan disajikan dengan cara yang konsisten untuk menghasilkan kesimpulan yang akurat. Dari syarat penelitian yang sistematis ini, peneliti perlu memiliki kerangka berpikir yang terstruktur, dimulai dari pembahasan masalah hingga penarikan kesimpulan. Syarat yang kedua yaitu terencana. Jadi, penelitian harus dirancang dengan baik sejak awal. Ini semua mencakup penentuan tujuan penelitian, hipotesis, metode, teknik pengumpulan data, serta analisis data. Mengapa harus terencana? Karena rencana yang matang itu akan membantu peneliti agar tidak keluar dari fokus penelitian dan mampu menjawab pertanyaan penelitian secara tepat. Kemudian syarat yang ketiga yaitu mengikuti prosedur ilmiah. Dalam syarat ini, penelitian harus mengikuti langkah-langkah yang sesuai dengan kaidah ilmiah, termasuk mengumpulkan data secara tujuan, menggunakan metode analisis yang tepat, serta menyusun laporan yang transparan. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa penelitian dapat diuji ulang atau direplikasi oleh peneliti lain, yang merupakan prinsip utama dalam metode ilmiah. Nah, dari ketiga syarat ini dapat memastikan bahwa penelitian sosial yang dilakukan itu akan menghasilkan pengetahuan yang valid dan dapat dipercaya. Nah, untuk syarat penelitian sosial udah cukup jelas ya. Kemudian, kita akan membahas mengenai kegunaan penelitian sosial. Kegunaan penelitian sosial ada 2, yaitu yang pertama, memperkuat ilmu pengetahuan. Apa sih maksudnya? Jadi, penelitian sosial ini membantu mengkonfirmasi atau membantah teori-teori yang sudah ada. Dengan bukti yang empiris yang diperoleh dari penelitian, pengetahuan yang telah ada dapat ditegakkan, diperjelas, atau diperkuat. Nah, ini membantu memastikan bahwa ilmu pengetahuan sosial itu tetap relevan dan akurat. Kedua, yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, penelitian sosial memungkinkan ditemukannya teori, konsep, atau pemahaman baru tentang perlakuan manusia, interaksi sosial, dan dinamika masyarakat. Penemuan baru ini membantu mengembangkan dan memperkaya ilmu sosial, sehingga bidang ini akan terus berkembang sesuai dengan perubahan sosial yang telah terjadi. Oke, setelah kita tahu dari dasar penelitian sosial, sekarang kita masuk ke proses penalaran dalam penelitian sosial. Proses penalaran dalam penelitian sosial dibagi menjadi 2, yaitu proses penalaran deduktif dan proses penalaran induktif.
Kita bahas satu-satu ya. Pertama, proses penalaran deduktif. Penalaran deduktif yaitu pendekatan yang bergerak dari teori atau hipotesis umum ke kesimpulan yang lebih spesifik. Dalam penelitian sosial, ini berarti peneliti mulai dari teori yang sudah ada atau asumsi tertentu, kemudian menguji apakah data yang dikumpulkan itu mendukung atau membantah teori tersebut. Kemudian tujuan utama dari pendekatan deduktif itu sendiri yaitu untuk mengkonfirmasi atau membantah teori atau hipotesis yang telah diajukan sebelumnya, serta untuk memastikan apakah hasil penelitian tersebut dapat digeneralisasikan ke situasi lain. Selanjutnya, proses berpikir deduktif terdiri dari beberapa tahapan berikut. Yang pertama, menyusun hipotesis atau dugaan sementara yang berdasarkan teori atau literatur. Kemudian yang kedua, mengumpulkan data untuk menguji hipotesis. Dan yang terakhir, yang ketiga, membuat keputusan untuk menerima atau menolak hipotesis tersebut. Jadi, pada intinya, proses penalaran deduktif ini menilai atau mengkaji gejala sosial khusus berdasarkan pengetahuan yang sifatnya umum. Misalnya, dimulai dari suatu prinsip umum bahwa kemacetan disebabkan oleh jumlah kendaraan yang melebihi kapasitas jalan. Berdasarkan prinsip ini, seseorang dapat menyimpulkan bahwa daerah dengan tingkat kepemilikan kendaraan yang tinggi seperti Jakarta cenderung mengalami kemacetan yang parah. Kemudian yaitu proses penalaran induktif. Nah, sebaliknya dari penalaran deduktif tadi, penalaran induktif ini bergerak dari data atau pengamatan spesifik menuju pembentukan teori atau generalisasi. Dalam penelitian sosial, pendekatan ini lebih terbuka dan eksploratif, di mana peneliti mulai dengan data yang dikumpulkan melalui observasi dan kemudian mencari pola atau hubungan yang dapat mengarah pada teori atau hipotesis baru. Di sisi lain, penelitian induktif bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola atau menemukan teori baru berdasarkan data yang dikumpulkan. Nah, tujuan utama dari pendekatan induktif ini yaitu untuk menghasilkan teori baru atau memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena sosial yang sebelumnya dipahami secara menyeluruh. Tahapan proses berpikir induktif sendiri yaitu ada 3. Yang pertama, mengamati lapangan. Kemudian yang kedua, mencari pola dari objek yang diamati. Dan yang terakhir, membuat generalisasi tentang kondisi yang terjadi. Perlu diketahui bahwa proses penalaran induktif ini dapat diamati pada penelitian kualitatif. Jadi, pada intinya, pengetahuan yang diperoleh dari penalaran induktif berasal dari hal-hal khusus ke hal-hal umum. Misalnya, berdasarkan pengamatan terhadap beberapa daerah dengan tingkat kepadatan kendaraan yang tinggi, siswa bisa mengidentifikasi pola umum bahwa kemacetan sering terjadi di lokasi yang padat kendaraan, sehingga menyimpulkan bahwa kepadatan kendaraan dapat menyebabkan kemacetan di banyak wilayah. Baik, kesimpulan dari proses penalaran dalam penelitian sosial itu, kedua pendekatan ini memiliki peran yang penting dalam penelitian sosial. Keduanya memiliki kelebihan masing-masing, yang mana kelebihan dari pendekatan deduktif itu sendiri yaitu memberikan bukti yang jelas tentang apakah teori atau hipotesis tersebut berlaku dalam situasi tertentu. Sedangkan kelebihan dari pendekatan induktif yaitu memberikan wawasan baru yang belum dijelaskan dalam teori yang sudah ada dan memungkinkan pengembangan teori baru yang relevan dengan kondisi sosial.
Itu tadi penjelasan dari proses penalaran dalam penelitian sosial. Semoga ilmunya bermanfaat.